ya. Jadi pertama, teman-teman siapkan repositori khusus, directory khusus ya. Kalau saya di sini nanti misalkan di bagian repository atau di mana saja gitu. Boleh di kalau pakai Windows boleh di C atau di D. Teman-teman buat folder dulu, bebas saja. Misalkan kita buat latihan ya, latihan modul 1 ya. Di mana saja di eh, apa namanya direktori laptop atau komputernya. Semuanya pakai laptop dan komputer ini ya, nggak ada yang pakai HP ya. Nggak bisa ngoding dong kalau pakai HP. Ada yang pakai HP enggak ya? Sudah? Sudah ya? Atau nanti kalau ke skip bisa nyimak saja dulu, kan ada modul latihannya ya, bisa diulang di rumah. Kita simpan. Nah, ini untuk apa? Nanti file HTML-nya dan CSS-nya kita simpan di sini nanti. Oke. Pertama sekali kita simpan di dalam folder tadi ya. Sini ya. Oke. Nah, oke. Sebuah file HTML akan selalu mempunyai ekstensi .html seperti ya .docx itu file Word ya, .xls, xls gitu, xls ya kalau nggak salah ya. Sorry. Itu menandakan bahwa itu sebuah file Excel gitu. Nah, kalau file HTML gitu atau halaman web, dia formatnya .html. Akan menjadi format ekstensi yang lain, misalkan kita menggunakan PHP nanti jadi .php gitu ya. Karena kita belum masuk ke PHP, kita formatnya .html saja. Kita buat index.html. Nah, indeks itu seperti aturan yang tidak tertulis, teman-teman, yang menandakan bahwa ketika kita membuka sebuah halaman web atau ya halaman web, secara default itu halaman yang ditampilkan di directory itu gitu. Berarti di direktorinya latihan modul, file utamanya indeks HTML. Oke. Tadi struktur HTML itu, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Kenapa kok langsung selesai, Mas gitu? Karena saya pakai VS Code. Jadi dia ada nggak perlu dari awal ya. Dia ada header namanya, bagian header. Ini header ya, kita buat eh head, head ya, sorry. Ada body, kemudian ada tag HTML-nya ya, itu tutup. Ada head, ada body ya, ada dua. Nah, head ini fungsinya adalah untuk, oke dari ini dulu, sorry. Eh, doc type HTML ini mendandakan bahwa ini adalah dokumen HTML5 gitu. Apa bedanya sih dokumen HTML5 dengan HTML lain? Jadi, kalau HTML5 itu versi HTML terbaru sekarang 5.2, dia udah support multimedia. Gitu. Misalkan video gitu, ataupun eh, animasi. Nah, kalau teman-teman udah cukup senior, nggak tahu ya kalau Gen Z ya, yang mungkin banyak lulusan SMK ini, dulu ada yang namanya multimedia flash player untuk main Ninja Saga, mungkin ya masih ingat nggak? Kenapa perlu ekstensi itu? Karena HTML-nya tidak mendukung video gitu. Nah, kalau sekarang kan udah nggak ada lagi ya. Karena kenapa? Karena HTML5 udah mendukung secara internal gitu, animasi, video gitu ya. Nah, ini penanda bahwa ini adalah dokumen HTML5 ya. Penanda dokumen HTML5. Oke. Sampai sini bisa ngikuti. Intinya ada bagian head sama body ya. Oke, sampai sini bisa ngikuti atau mau ada pertanyaan dulu? Jadi ini struktur patennya teman-teman. Mau seperti apapun ini struktur paten dari eh, HTML. Jadi misalkan isinya kan bisa apa aja tuh. Bisa chat, bisa blog, bisa marketplace, bisa banyak. Tapi ini adalah struktur yang harus ada. Mau apapun badinya gitu ya. Sampai di sini bisa dipahami? Lanjut, lanjut Mas Willy. Boleh lanjut, Mas. Ada yang udah sambil nulis? Belum Mas, ini baru keinstall. Oh ya nggak apa-apa sambil nyimak aja. Nanti bisa dari modul ya. Nanti kita share modulnya lumayan lengkap, lumayan pusing juga. Kan ada teori, ada praktiknya. Kalau mau skip langsung ke bagian praktiknya. Source code-nya di situ, tinggal copy paste gitu ya. Ini kita tulis beranda ya. Kita simpan. Tadi udah simpan kan ya? Kalau kita Ctrl S lagi, dia akan langsung update. Nah, kita bisa buka tuh halamannya tadi. Misalkan ini ya. Kita buka dengan Chrome aja karena kurang direkomendasikan ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat, aduh gimana nih? Ada yang nanya ya, ada chat. Oke, Mas Oki ya. Sorry.
Nah, itu ada tulisan beranda tuh di atas, kelihatan di title-nya. Kelihatan teman-teman? Kelihatan ya? Itu adalah title Aha. dari halaman HTML atau halaman web yang kita buat. Kemudian meta ini apa? Meta itu adalah informasi eh, yang tidak tersampaikan langsung secara kasat mata ke user, tapi menjadi penanda gitu. Apa isi dari website tersebut. Nah, biasanya struktur meta itu seperti ini ya, meta, name, title misalkan. Kontennya apa gitu? Kontennya adalah halaman sederhana gitu. Nah, ini maksudnya adalah si website ya ini punya kontennya itu intinya tentang halaman sederhana, atau misalnya kita bisa ganti ya, misalkan landing page gitu ya. Nah, itu. Apakah Meta ini ada rules? Ada gitu. Nah, biasanya yang paham betul Meta itu apa saja itu SEO spesialis. Nah, jadi salah satu kegunaannya adalah supaya web kita tuh terindeks dengan baik di pencarian Google. Nah, kalau saya kurang paham ya teman-teman, kurang tidak expert di sini, jadi nanti akan bahas sedikit-sedikit saja ketika kita butuh gitu untuk terkait Meta ini. Kemudian Meta, misalkan ada apa lagi ya? Ada apa lagi Mas Taska? Meta biasanya digunakan biasanya untuk SEO ya. Apalagi yang biasa Mas Taska gunakan di Meta? Atau Mas Randy, Mas Oki? Deskripsi biasanya jadi biar apa biar buat menjelaskan itu tuh si website tersebut tuh itu tentang apa kayak gitu. Dan Ipsum ya, misalkan ya. Kalau Ipsum itu teks dummy ya biasanya kita pakai. Jadi ini ya salah satu fungsinya untuk SEO eh, optimizer. Jadi biar mudah tuh terindeks, biar mudah tuh orang nyari kita gitu. Kita nyari kan jual beli pair gitu, berarti SEO-nya bagus. Atau kalau kita nyari data analytics yang muncul Kazi nggak ya? Gitu. Jadi penasaran nih. Wah, nggak paling atas. Mungkin keywordnya beda ya. Oke, Media monitoring coba Mas. media monitoring ya. Indonesia ya Mas Taska. Iya. Ya, kasih ada ya. Tuh. Jadi berarti good job nih buat SEO spesialisnya ya dikasih. Nah, itu mainin di Meta. Oke. Terus ini sudah ya. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke mockup yang jelek tadi ya. Biasa kan kalau landing page atau company profile seperti ini ya desainnya, ada header gitu ya. Kemudian ada navigation bar untuk orang pindah-pindah gitu, untuk pindah tab 1, tab 2 dari home ke pricing, ke blog dan lain-lain, itu ada navigation bar. Kemudian ada konten. Ini ada footer. Berarti ada berapa nih teman-teman strukturnya ya? Berarti tadi kan ada elemen struktur ya. Strukturnya ada 3 ya secara umum. Ada header, beda dengan head ya. Header beda dengan head. Kalau header itu di dalam body, kalau head itu di luar body. Ada header, ada main, main ini konten, ada footer. Berarti kita define 3 ya. Berarti kita buat header pertama di dalam body nyimpannya ya. Oke. Nah, itu langsung ada tag pembuka, tag penutup. Kalau kita menggunakan dibantu oleh fitur bawahnya Visual Studio Code. Sampai sini ada yang masih ngikutin atau mau nyimak dulu? Nanti ada sesi tugasnya ya, nanti ada apa namanya? Ada bagian lah untuk coba-coba sendiri di rumah. Kan ada istirahat 1 hari ya. Mohon maaf, Kang Musin, berapa lama lagi waktunya? 13 Oke, menit lagi, Mas Mizan. 12 ya. Oke, putar ada 3 ya. Nah, header. Oke, kita coba ya. Misalkan ini H1 gitu. Jadi ini bagian header ya, bagian header gitu ya. Ini main content. Ini bagian footer. Oke. Oke, nah sampai sini kita kemudian membuat ya header. Biasanya di atas website itu ada kata-kata penyambut ya, misalkan selamat datang ya. Selamat datang di eh, situs bootcamp kasih. Nah, ini aturannya ada banyak tergantung style ya. Ada yang kalau dia nggak panjang, nggak melebihi 70 karakter, dia di 1 baris. Kalau dia lebih itu 2 baris saja codingannya biar bagus ya. Kita simpan. Kemudian, sorry ya di dalam body ya benar ya. Aku coba kita lihat. Nah, tuh ada teks ya. Oke.
Nah, H1 itu apa? Satu ya. Semakin kecil angkanya H1 sampai H6 ya. Makin kecil itu semakin besar angkanya, semakin kecil gitu angkanya. Nah, ini yang sering juga digunakan itu tag HTML yang sering digunakan. Jadi teman-teman harus ingat nih, header, main, sama footer ya. Yang strukturnya bagus biasanya ada, kita buat H1 dulu ya. Nah, sekarang di bagian apa lagi nih dari mockupnya ya? Dari mockupnya tadi, kemudian ada bagian navigasi ya. Nah, navigasi itu biasanya orang tidak tidak ngebuat dari awal ya. Tapi ada elemen namanya itu di dalam header ya tadi ya. UL dan OL ya. Nah, kita nav itu untuk navigasi teman-teman ya. Jadi tag HTML untuk navigasi ini nav. Nanti dijelasin di modulnya. Jadi ini nggak bisa dihafal nih. H1 nav itu nggak bisa dihafal. Cukup kita tahu, aku mau buat navigasi nih. Apa ya tag HTML-nya? Mungkin nav atau navigate. Nah, nav ya gitu. Nah, itu harus dicari saja nanti. Kemudian UL itu unordered list, jadi list yang nggak pakai nomor gitu ya. Misalnya untuk 1, 2, 3, 4 itu pakai OL. OL gini ya. Kalau misalkan bintang, titik itu pakai UL. Nah, UL itu ada pasangannya li ya. Misalkan kita buat nih, di menu paling atas biasanya ada apa nih? Tekan-tekan ada home ya, biasanya ada home. Kemudian ada about ya, biasanya. Kemudian ada kontak, maybe ya kontak gitu ya. Pricing ya. Dan kontak gitu ya, seperti itu. Nah, kontak. Nah, kita simpan dulu nih, biar nggak bingung ya. Ini saya kecilin dikit. Ini kelihatan nggak kalau sebesar ini? Kelihatan ya? Nah, kita simpan nih. Kita simpan, jadi kita masih belajar HTML dulu. Nah, dia akan jadi seperti ini. Kok masih belum bagus gitu? Kok masih belum rapi? Karena belum ada CSS gitu. Oke, kita lanjut saja dulu ya di bagian main. Di bagian main ada apa tadi? Oh, ada konten ya. Oke. Nah, biasanya di dalam eh, main itu ada namanya section, itu pembatas ya. Kemudian juga ada div biasanya ya. Nanti kita batas aja ya. Misalkan ini ada dua isi kontennya. Misalkan kita isi eh, home itu ya. Bagian home H2 itu H2 home gitu ya. Kemudian kita isi paragraf gitu. Apa yang mau kita isi itu bebas ya sebenarnya. Sorry. Yang menggambarkan dari isi home misalnya apa ya, ini adalah misalkan halaman utama dari website Bootcamp Kazi. Nah, di section 2 ini apa yang kita isi bebas gitu, misalkan H2 gitu. H2 itu adalah misalkan hmm, jangan about deh, about untuk halaman satunya nanti deh. Misalkan apa ya, foto gitu, foto kami ya. Isinya bisa kita taruh IMG nanti, IMG gambar. Nah, alternatif ya foto tidak ada. Nah, sekarang kita bahas sedikit nih, apa itu main ya. Main itu biasanya tag HTML yang dipakai untuk bagian konten utama. Misalkan ada header, ada footer di bawah. Main itu bagian isinya gitu. Oke. Footer ini misalkan kita buat ini ya, kita buat paragraf lagi. Misalkan dan copy, ini untuk copyright ya. Ini karakter ya. eh, Dia pakai UTF-8 ya sebenarnya ini. Tapi kalau kita ngetiknya dan copy jadi karakter UTF-8 yang ini ya, yang ada C-nya gitu. Nanti kita lihat bareng-bareng ya, teman-teman. 2024. Jangan bingung juga ya, ini hanya memperlihatkan berbagai macam bentuk-bentuk dari tag HTML ya. Nah, kita simpan dulu. Ini cukup ya, kayaknya cukup lah untuk bodinya, untuk struktur dasarnya. Nah, udah jadi seperti ini gitu. Tapi kok hanya teks aja, nggak ada warna, nggak ada background gitu ya. Oke, sampai sini bisa dipahami teman-teman. Jadi em, dia sifatnya identasi. Jadi apa yang berada di dalam sebuah blok, ini blok nyebutnya blok code, dia adalah anak dari apa yang di luarnya. Berarti ini navbar ini adalah bagian dari header gitu ya. Section 1, section 2 ini adalah bagian dari main content.
paragraf ini adalah bagian dari footer. Oke. Sebelum saya lanjut ke CSS, ada yang mau ditanyakan? Silakan, teman-teman. Atau ada yang udah coba langsung nih, bisa di paste. Oke, siapa? Dimas kok, Dimas. Mas, silakan Dimas, gimana? Nah, tadi kan eh, Mas Ahmad itu bilang buat itu fotonya nggak ada. Kalau seandainya fotonya mau ditampilkan itu yang dibuat itu bagaimana kodenya, Oke, Mas? jadi alternatif ini adalah jika fotonya broken atau gambarnya tidak ada, teks ini yang akan ditampilkan. Jika ada, seperti apa? Nah, kita mau coba gambar ya, misalkan ini, aduh ini ada gambar yang bagus nggak ya? Kita download dulu ya, kali kayak placeholder ya, placehold it ya. Nah, gambar itu value-nya berupa ini ya, berupa direktori ya, alamat direktori. Nah, kalau dia online, kita masukin aja tuh langsung URL-nya Mas Dimas gitu ya. Contoh ini ya. Oke, sorry di bagian beranda. Nah, seperti itu ya. Gambarnya muncul tuh. Kita bisa nggak cari gambar di Google? Bisa kayaknya gambar yang publik ya. Kita mau nampilin siapa ya? Bang Messi aja kali ya. God-nya siapa nih Mas Dimas? Messi apa Ronaldo? Suka bola nggak? Ini bisa nggak gitu dari halaman Google? Bisa ya, harusnya ya. Contoh, pilih address, nanti value dari SRC-nya tuh. Panjang ya, nggak apa-apa lah. Kita ganti aja nanti. Maksudnya adalah value dari sebuah tag HTML IMG adalah alamat dari file ya. Nggak mau. Tuh, fotonya tidak ada. Kenapa? Di blok barangkali gitu ya. Kita cari gambar yang lain ya. Eh apa placehold IMG PNG bebas. Nah, ini misalkan kita copy aja nih, copy link address. Sorry. Oke lagi ya. Kayaknya ada ini. Ada signature ya. Kita download aja lah ya. Kita taruh di bootcamp tadi di folder bootcamp. Kita simpan. Sorry. Placeholder.png. Nah, kalau posisi dari aset atau gambar yang ingin kita eh, apa ya, kita tampilkan itu satu level atau satu proyek, itu bisa langsung seperti ini ya. Misalkan gambar tadi, sorry, aduh, malah kebuka aib ya, sorry guys. Ini satu ya, satu apa namanya, satu tempat, misalkan indeks HTML file yang kita edit, kemudian placeholder-nya ada di tempat yang sama. Nah, kita bisa langsung nama filenya apa gitu ya. Tuh, seperti itu ya, Mas Dimas. Seperti itu. Jadi kita nggak perlu HTTPS dan lain-lain karena direktorinya kita tahu di mana di lokal kita. Tapi kalau gambarnya online, misalkan pakai eh, object storage gitu dan lain-lain, URL dari aset itu yang kita tulis gitu. Apakah menjawab, Mas Dimas? Terima kasih, Mas, sangat menjawab. Ya, ada dua opsi ya, di download ke lokal atau jika dia filenya publik bisa di copy URL-nya itu. Dicatat ya teman-temannya, ada dua ya. Bisa di copy, dijadikan aset lokal, di download gitu. Sorry, bukan di copy, atau di apa namanya? Di copy langsung URL-nya. Kalau seperti contoh yang ini tadi kan URL-nya bisa tuh. Kalau Bang Messi tadi nggak bisa kan gitu. Karena ada proteksi tuh di Bang Messi tadi. Mungkin harus login dan lain-lain. Nah, oke. Ada lagi pertanyaan sebelum saya lanjut ke CSS, cara mendefine, cara kita mendeklarasikan CSS. Oke, lanjut ya, karena nggak lama lagi. CSS itu ada 3 cara, teman-teman, untuk kita mendeklarasi. Yang pertama itu inline, artinya adalah di mana tag HTML-nya, di situ kita nge-define CSS-nya. Misalkan style gitu ya, height,
propertinya, value-nya itu ada banyak, misalkan 50 pixel. PX itu satuan. Satuan ada apa aja, Mas? Ada banyak, ada CM, ada PT atau poin tadi. Itu adalah satuan statik. Artinya adalah ya satu pixel di device apapun ukurannya sama gitu ya. 50 pixel akan sama. Ada yang sifatnya eh, dinamik, misalkan RAM. RAM itu ngikutin dari elemen root. Misalkan bodinya layar layar saya sama layar Mas Dimas beda kan ya. Satu RAM-nya beda gitu. Ada M. Kalau M itu ngikutin dari eh, parent-nya. Parent-nya ini IMG kan section ya gitu. Jadi dia ngikutin relatif to section gitu. Nah, sekarang kita coba ya, kita ganti 50 pixel. Ini nggak akan bisa dihafal, teman-teman. eh, Properti value, tapi yang paling sering dipakai itu biasanya untuk ngatur sizing, height, weight, height itu tinggi, weight itu lebar, kemudian color, warna gitu ya. Nah, itu akan sering sekali. Kemudian padding, margin. Padding itu jarak dari luar elemen ke dalam, kalau margin dari satu elemen keluarnya gitu ya. Nah, kita atur ya, misalkan height, weight gitu ya. Itu 50 px ya. Itu coba ya. Tuh, berubah ya Mas Dimas ya. Itu cara pertama. Cara kedua adalah dengan mendeklarasikan di dalam head ya. Bisa di sini kita taruh nih. Kita taruh style. Style.css. Style gitu ya. Eh, apa tadi? IMG ya. IMG. Baru kemudian properti value. Propertinya hey. Kemudian properti satunya lagi weight ya. Oke. Akan sama saja gitu. Karena beda tempat saja. Ini kok ada, benar kan? WIGHT kan? Kok With ada titik. Nah, kok masih ada salah ini? Wait mungkin Mas, sorry. WIDT ya. Oh, WIDT. Wait ya. Aduh. WID. Terima kasih ya Mas. Siapa yang udah bantu koreksi? Ya, styles ya, style.css. Kemudian kita taruh di atas di sini, kita taruh link. Linknya link. Kok nggak sakti ya? Nah, ini sakti nih. Ntar. Mas Mizan, izin reminder, sekitar Oke. 3 menit lagi waktunya. Menit lagi ya. Aduh, gimana guys? 3 menit lagi ya. Aku nggak mau ya. Udahlah manual aja lah ya. Link, kemudian href, href ya kalau nggak salah type CSS ya. Href gini ya teman-teman. Kemudian ini kok kayak nggak tutup. Tutup aja lah ya. Ini href misalkan style CSS ya. Oke. Kita buat baru, kita simpan ya. Kita simpan sebagai styles.css. Replace ya. Oke. Nah, sekarang kita replace, kemudian nanti kita embed ya di atas. Dia nggak perlu lagi ditambah style karena udah ekstensinya CSS gitu. Kemudian kita hapus, ya kita simpan. Kenapa kehapus ya? Oke, kita buka ulang lah ya. Nah, kita hapus ini. Harusnya dia tetap bisa ya. Kita hapus yang IMG tadi. Nah, oke. Oke, dia nggak kebaca tuh. Coba kita lihat kenapa.
Oh, codingannya nggak update tadi ya. Oke. Ini kok bisa? Ini bisa. Tadi nggak sakti ya. Nah, oke, karena kita menggunakan cara ketiga yaitu dengan embed namanya. Oke, itu ada 3 cara ya. Jadi urutannya inline tadi, betul. Yang kedua kita deklarasikan di style. Yang ketiga adalah dengan membuat file terpisah. Nah, masing-masing punya kekurangan kelebihan. Langsung saja, sebenarnya saya pengen tanya gitu. Kalau inline tadi dia pasti dia eksekusi, cuman dia hanya berlaku untuk satu gambar. Gimana kalau gambarnya ada 2? Kita tulis 2 kali ya enggak? Nah, kalau kita define stylenya, kita deklarasikan, dia akan jadi sebuah apa namanya global ya, bisa dipakai di mana aja. Oke, sekarang kita buat stylenya dari em, dari ini dulu lah, dari body ya, body ya, body dari body ini. Jadi cara deklarasi sebuah CSS itu ada 3, ada 2 ya. Bisa menggunakan tagnya langsung, bisa kita gunakan kelas ya, kelas atau ID misalnya. Kita buat kelas ya, header misalkan gitu ya. Atau contoh jadi dot header seperti itu. Atau bisa juga langsung header. Nah, apa bedanya kok bisa 2? Kalau dot header, misalkan kita punya dua header, satu ada kelas dot header, misalkan kita buat ya background ya, background color itu kita ganti hitam. Ini kita kasih teks gitu ya. Oke. Dia hanya akan berdampak bagi header yang memiliki kelas header. Kalau kita ganti kelasnya adalah apa namanya heading title ya, misalnya heading title ya. Nah gitu. Misalkan kita ganti heading title nih. Coba kita lihat seperti ini. Oke, jadi ini ya backgroundnya hitam ya. Nah ada background lain misalkan kita pakai hexa 333 ya, atau E3 E3 E3. Ini nggak bisa dihafal juga ya. Bisa pakai angka, bisa pakai teks saja, cuman yang pattern misalnya gray gitu ya. Contoh seperti ini. Nah, header 2 ini tidak akan kena karena dia tidak memiliki kelas heading title. Oke, gimana kalau mau kena? Ada 2 cara. Yang pertama, kita berikan atribut kelas. Ini atribut ya, rekan-rekan, atribut kelas. Ada atribut yang lain, misalkan apa? SRC gitu, ALT. Ini atribut tadi. Kita berikan atribut kelas yang sama. Akan mempunyai warna yang sama ya. Kemudian ada cara lain nggak? Ada. Kita menggunakan headernya langsung nih, tagnya langsung, tag ya, tagnya langsung sebagai deklarasi CSS, sama saja. Oke. Nah sekarang kita mau diselesaikan nggak ini ya? Ada sih tutorial step by stepnya di modul, tapi harapannya teman-teman paham ya. Cara ngebuat ini itu ada di modul, cara ngebuat ini. Mana tadi? Ada yang mau nanya? Oke, oke. Ada tutorialnya tadi ya. Sorry, mana? Saya udah buat contekan sih sebenarnya untuk teman-teman buat contekan ya. Di modul 1 kalau teman-teman bisa ngikutin, teman-teman bisa buat seperti ini. Yang tadi, yang ini, beranda ini bisa dibuat seperti ini ya.